Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada siang hari ini. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 41 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha, dia pengusaha yang sukses, punya anak buah 12.000 orang. Suatu hari pengusaha ini jatuh sakit dan dia harus dirujuk ke rumah sakit. Di ruang ICU dia tidak sadarkan diri. Di dalam tidak sadarkan diri, dia dikunjungin oleh seorang malaikat. Dan malaikat ini berkata kepada dia, kamu akan bisa hidup kembali kalau ada 50 orang yang berdoa buat kamu. Dan si bos ini dalam hatinya gampang. 50 orang gampang untuk berdoa buat saya. Karena saya punya anak buah yang bekerja di perusahaan saya 12.000 orang. Kalau hanya mendapatkan 50 orang gampang. Itu sangat yakin dia kalau anak buahnya dia bekerjanya, orang-orang yang bekerja dengan dia, karyawannya akan mendoakan dia. Tetapi setelah 1 jam kemudian malaikat Tuhan datang. Dan si bos ini berkata, apakah malaikat Tuhan sudah ada yang berdoa buat saya? Si malaikat Tuhan ini membuka slayer, seperti slayer gitu, dan ditunjukkan yang berdoa buat kamu hari ini sampai adanya 3 orang, yaitu istrimu dan kedua anakmu. Dia berdoa meneteskan air mata kepada kamu, berdoa buat kamu karena kamu seorang bos yang sangat jahat sekali. Jadi dari 12.000 orang ini tidak ada yang berdoa buat kamu selain hanya 3 orang, yaitu istrimu dan kedua anakmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, si bapak ini kaget sekali karena ternyata di waktu dia menjadi bos, dia bukan anak Tuhan yang baik. Dia adalah seorang yang sangat jahat, ya. Seorang pimpinan perusahaan yang notabene dia tidak jujur, dia sebagai bapak buat anak-anak, dia tidak baik, dia sebagai suami suka menyakiti hati istrinya. Jadi hidupnya bapak ini benar-benar hidup yang tidak bisa diandalkan dalam dia menjadi pimpinan, menjadi dia sebagai bapak dan sebagai suami tidak bisa diandalkan, tidak bisa dicontoh, tidak bisa diteladani karena dia orang yang keras, karena dia seorang yang sangat jahat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ibu dan anak ini selalu berdoa kepada Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi. Dan kesembuhan boleh terjadi dialami oleh bapak ini. Dan setelah dia sudah sembuh dan dia bertobat sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Tuhan sangat mengasihi kita. Sebabnya biar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biar kita sungguh-sungguh mengasihi sesama, biar sungguh-sungguh mengasihi pekerjaan Tuhan. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita rela untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Hidup yang senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Hidup kita mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya, sehingga jangan sampai tunggu Anda sakit dan saat itu kita mungkin hilang dan sebagainya, tetapi biarlah kita tetap ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Minta Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita hari lepas hari, sehingga hari lepas hari
minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan, semakin bersemangat melayani pekerjaan Tuhan, dan kita menjadi saksi bagi banyak orang melalui hidup kita, sikap kita, tindakan kita, semua menyukakan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi firman Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.